Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait Malaysian Football League atau MFL. Piala MFL U23 resmi dihapuskan untuk musim 2025-2026. Tapi di sini di video kali ini aku tidak hanya membahas tentang krisis besar yang terjadi pada keuangan dari klub-klub di Malaysia, tetapi aku ingin memberikan dampaknya untuk pemain homegrown atau pemain asli Malaysia, dan tentunya yang paling penting di mana lagi pemain muda Malaysia bisa berkembang. Jadi simak video ini sampai selesai. Aku akan menjelaskan secara detail. Oke, yang pertama yaitu alasan pembatalan Piala MFL. Piala MFL ini adalah piala yang digunakan untuk mengembangkan pemain-pemain muda dari Malaysia U23. Diperkenalkan pada tahun 2023, akhirnya resmi diberhentikan setelah hanya 2 musim. Alasannya kenapa? Karena tentunya biaya operasional yang terlalu tinggi. Klub-klub di Malaysia Liga Super ini harus mengeluarkan biaya 28 juta ringgit Malaysia. Ini hanya untuk gaji pemain dan logistik. Angka yang tentunya sangat besar untuk tim di Malaysia. Apalagi kita tahu bahwa pemain-pemain di Liga Super Malaysia juga membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Padahal kita tahu bahwa tentunya tujuan awal dari turnamen ini, MFL ini sangat mulia, di mana bertujuan yang pertama untuk mengembangkan pemain muda sebagai syarat lisens klub AFC. Ini tentunya mengembangkan talenta-talenta atau pemain homegrown dari Malaysia ini sangat penting. Karena apa? Karena pemain dari nasional Malaysia ini ada oleh pemain-pemain mudanya Malaysia. Jika pemain mudanya sudah tidak ada seperti Arif Aiman, kemudian ada banyak pemain-pemain yang sekarang sudah mulai menua, tidak ada lagi penggantinya, dan Malaysia akan kekurangan pemain-pemain berkelas di Malaysia. Oleh karena itu sebenarnya sangat disayangkan. Kemudian yang kedua yaitu memberi panggung bagi pemain U23 untuk bersaing. Tentunya panggung ini sangat baik ya, karena ini kan liga bergulir setiap minggunya bermain. Kemudian juga ada beberapa faktor juga meningkatkan mental pemain dan juga bisa untuk menambah pengalaman merumput atau bermain melawan tim-tim yang ada di Malaysia. Walaupun kita tahu bahwa tim-timnya hanya U23, tapi realitanya klub-klub Malaysia ini sedang kekrisisan keuangan. Parahnya tunggakan gaji di mana-mana seperti kanker yang semakin menggerogoti. Bahkan ya teman-teman, bahwa beberapa klub hampir mau bangkrut dan terancam tutup. MFL tentunya terpaksa mengambil keputusan untuk menyelamatkan klub-klub dari kolaps dengan cara menghapus MFL. Kemudian tentunya ada dampak yang dihasilkan dari ketiadaan MFL, yaitu di mana pemain muda Malaysia berkembang selanjutnya bermain. Inilah yang jadi tentunya masalah besar ya teman-teman, bahwa tentunya kita tahu bahwa Liga Super Malaysia diisi mayoritas oleh pemain asing, bahkan yang kualitasnya pun menurut aku nggak bagus-bagus banget, di kualitas C. Kalau kalian mau tahu kenapa aku bilang C, karena di kualitas A itu hanya ada JDT saja yang menempati kualitas A. Tetapi di tim-tim lain di Malaysia itu banyak sekali rata-rata pemain grade C or B. Jadi ya sangat disayangkan lah kekurangan dana untuk mengeluarkan pemain-pemain dengan kualitas yang sangat kurang. Kemudian juga ada Liga Perdana atau Divisi 2 akan kembali musim depan, tetapi aku agak bingung ya. Apakah nantinya Liga 2 ini akan digunakan untuk pemain-pemain impor juga, atau emang khusus full untuk pemain dari lokal homegrown Malaysia? Tetapi tentunya ini harus ada ketentuan ya, ketentuan-ketentuan pemain impor dan pemain homegrown berapa-berapa setiap pemain inti, karena sangat penting. Kemudian yang selanjutnya ada Piala Presiden. Format diubah menjadi U22 dan ini sangat penting ya.
Tetapi cuma turnamen singkat. Kita tahu bahwa Piala Presiden ini hanya memainkan nggak sepenuhnya, nggak satu musim, tetapi dia hanya bermain secara singkat. Artinya pemain dari usia 20 hingga 23 tahun, masa kritis perkembangan, seperti Arif Aiman yang sudah sangat berkembang di JDT dengan umur yang sekarang 22 tahun. Menurut aku jarang banget ada pemain-pemain yang memiliki kesempatan di klub-klub di Malaysia Super League seperti Arif Aiman. Oleh karena itu, kekurangan dari kehilangnya MFL ini mengakibatkan pemain-pemain dari homegrown Malaysia kekurangan perkembangan mereka. Oleh karena itu, klub-klub harus bisa membantu Malaysia National Team atau juga dari FA Malaysia untuk bisa mengembangkan pemain-pemain muda sehingga bisa menjadi penerus dari Malaysia National Team. Kemudian juga menurutku MFL ini usia ini seharusnya bisa bersaing ya di tim utama di umur 20 sampai 23. Tetapi nyatanya dengan tim-tim Malaysia di Liga Super Malaysia yang ingin mengagung-agungkan pemain-pemain impornya walaupun kualitasnya cuma kualitas grade B dan C, itu gak ada pengaruhnya sama sekali dibandingkan meningkatkan kualitas pemain-pemain muda. Karena apa? Karena jika pemain-pemain muda ini bisa ditingkatkan, maka tentunya akan mempunyai nilai pasar yang tinggi dan juga bisa dijual kembali. Oleh karena itu tentunya ya sangat merugikan bagi pemain-pemain muda ingin berkembang. Tanpa Piala MFL, banyak pemain muda yang akan terjebak di bangku cadangan dan tanpa menit bermainan. Solusi yang paling utama yaitu tim-tim di Liga Super Malaysia harus bisa membantu pemain-pemain muda untuk berkembang sehingga bisa mencapai potensial tertingginya. Oleh karena itu, yang terbaik untuk pemain muda dari Malaysia. Dan di sini aku ingin kritik sedikit lah kebijakan dari MFL dan solusi ya tentunya. Di sini aku terkesan bahwa MFL ini mengadakan setengah hati, di mana tidak ada rencana pengganti ya, pembatalan Piala MFL ini tanpa liga alternatif seperti pemain U23 atau kegagalan sistematik. Kita tahu bahwa dengan adanya menghilangkan MFL ini tentunya harus ada penggantinya. Tentunya aku harap penggantinya pun lebih jauh bagus daripada MFL ini. Dan juga yang kedua adalah ketergantungan pada pemain asing. Banyak sekali pemain-pemain di Liga Super Malaysia ini ketergantungan sekali dengan pemain asing dan banyak banget pemain-pemain impor, mematikan peluang tentunya pemain-pemain muda atau homegrown di Malaysia. Kemudian apa sih solusinya? Solusinya yaitu wajib kuota pemain muda. Kita tahu bahwa seperti di Liga Super contoh minimal 3 starter U23. Tentunya ini sudah diterapkan di Indonesia, kemudian juga di Inggris juga sudah diterapkan. Kemudian ada revitalisasi akademi klub. Kita tahu bahwa klub akademi itu bagus untuk bisa mengembangkan pemain-pemain muda, tetapi dengan adanya akademi bisa juga membantu tim untuk bisa mengorbitkan atau juga menaikkan pemain-pemain akademik menjadi ke pemain inti dari tim tersebut. Kemudian tentunya ada kolaborasi dengan liga di negara lain. Misalnya tentunya Singapura League, pemain-pemain mudanya dikirim ke sana untuk meminjamkan pemain-pemain muda, dan banyak lagi cara-cara yang tentunya bisa digunakan untuk mengganti MFL League. Kemudian di sini tentunya ya ada pukulan telak untuk masa depan sepak bola Malaysia dengan ketiadaan MFL ini. Walaupun ini bukan salah satu faktor penting ya, tetapi ini adalah salah satu penurunan dari pengembangan pemain muda atau pemain homegrown dari Malaysia. Tentunya ini menurut pendapatku. Jika kalian ada pendapat lain, ada masukan lain, kemudian ada opini lain yang kalian ingin bicarakan untuk MFL ini, untuk pemain-pemain dari homegrown Malaysia, pemain U23 Malaysia ke depannya, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian video kali ini. I love you all. Thank you and bye bye.